Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aziza dengan NIM T2019-7030. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan salah satu materi mata kuliah fikih, yaitu mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih. Jadi di dalam materi sejarah ini terbagi ke dalam 5 fase. Yang pertama, fase pertumbuhan, kedua perkembangan, ketiga pembinaan, keempat pendalaman dan kemunduran, dan yang terakhir yaitu kebangkitan kembali ilmu fikih. Di sini saya akan menjelaskan 3 fase pertama, yaitu yang pertama fase pertumbuhan ilmu fikih. Pada fase ini juga disebut dengan fase Rasulullah. Mengapa demikian? Karena fase ini dimulai dari pada saat Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul hingga Rasulullah wafat. Fase ini terjadi selama 22 tahun. Dalam fase pertumbuhan terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Periode Mekah ini terjadi pada saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul hingga Rasul dakwah ke Madinah. Periode Mekah menitikberatkan pada mempersiapkan masyarakat yang dapat menerima hukum-hukum agama dan membersihkan akidah dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, periode Madinah. Jadi periode Madinah ini dimulai pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah sampai pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Pada periode Madinah menitikberatkan pada hukum-hukum praktikal, yaitu hukum-hukum yang langsung diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan dakwah Islamiyah. Jadi di sini Rasulullah berdakwah secara terang-terangan dan pembahasan mengenai akidah dan akhlak. Sumber-sumber hukum yang digunakan pada fase pertumbuhan atau periode Rasulullah ini meliputi yang pertama sebagai sumber utama yaitu Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah. Ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah ini dibuktikan dengan cara Rasulullah sering bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam menentukan suatu hukum. Ijtihad yang dilakukan oleh Rasulullah ini tidak serumit ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat. Mengapa demikian? Karena setiap terjadi suatu permasalahan secara langsung diselesaikan oleh Rasulullah, sedangkan oleh para sahabat mereka harus berdiskusi terlebih dahulu sehingga menghasilkan suatu keputusan. Fase yang kedua yaitu fase pembinaan ilmu fikih. Fase ini juga disebut dengan fase Khulafaur Rasyidin. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Rasulullah telah wafat sehingga dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dilanjutkan oleh para sahabatnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu fikih pada fase ini yaitu dikarenakan semakin meluasnya wilayah Islam sehingga muncul beberapa persoalan baru, yaitu meliputi moral, etika, kultur, dan kemanusiaan dalam suatu masyarakat yang pluralistik, sehingga fikih pada saat itu lebih terfokuskan untuk menjawab semua persoalan yang muncul. Pada periode ini, dalam mencapai suatu kesepakatan atau suatu hukum fikih, para sahabat mengambil berdasarkan sumber hukum. Yang pertama yaitu Al-Quran, kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi ijtihad yang dilakukan ini lebih kepada musyawarah yang menghasilkan suatu keputusan atau disebut dengan qiyas. Yang ketiga yaitu fase perkembangan ilmu fikih. Fase ini juga disebut dengan periode imam-imam mujtahid, yaitu yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah ini disebut dengan masa keemasan. Mengapa demikian? Karena pada saat itu ulama-ulama diberikan kebebasan untuk menyampaikan dakwahnya, sedangkan pada masa sebelumnya yaitu pada masa Umayyah, ulama-ulama diberikan sedikit ruang atau dibatasi.
Perkembangan fikih pada masa ini berkembang seiring dengan gairah ulama-ulama untuk berijtihad. Ulama-ulama sangat bervariasi dalam menyampaikan dakwahnya sehingga ilmu fikih semakin berkembang begitu pesat. Tokoh mujtahid yang pada saat itu terkenal diantaranya yaitu adalah Imam Abu Hanifah, yaitu sebagai pendiri dari mazhab Hanafi, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga adalah Imam Syafi'i, yaitu sebagai pendiri mazhab Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samratul Ilmiah dengan NIM T 2019-7010 dari kelas Matematika 1. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai fase pendalaman dan kemunduran ilmu fikih dan juga fase kembalinya ilmu fikih. Pada fase pendalaman ini sering dikenal juga oleh para penulis dengan periode taklid, jumud, penutupan pintu ijtihad, abad pertengahan, dan lain sebagainya. Dan pada fase ini juga umat Islam mengalami kemunduran dalam bidang politik, pemikiran, mental, kemasyarakatan, dan yang mengakibatkan pula pada kemunduran ilmu fikih. Sebab-sebab kemunduran dalam ilmu fikih itu diantaranya yang pertama ada timbulnya taklid. Pada era ini perjalanan fikih itu sangat buruk. Para ulama bukan hanya melakukan taklid mutlak, akan tetapi beliau juga mengalami kemunduran semangat dalam hal menulis. Dan yang kedua, kemunduran dalam bidang politik. Dalam hal ini, banyak masalah yang terjadi, diantaranya seperti saling memfitnah satu sama lain, perang sesama muslim yang dapat mengakibatkan ketidaktentraman sesama muslim. Yang ketiga, banyaknya kitab-kitab fikih. Para ulama dapat menemukan jawaban-jawaban dengan mudah terhadap semua masalah yang dihadapinya. Akan tetapi, apabila para ulama tersebut membacanya itu tanpa kritis dan tanpa membandingkan dengan mazhab yang satu dengan yang lainnya, dan juga tanpa memperhatikan Al-Quran dan Sunnah, maka akan membawa akibat, yakni kehilangan kepercayaan terhadap potensi yang besar terhadap dirinya sendiri. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas yakni fase kebangkitan kembali ilmu fikih. Setelah mengalami kemunduran, timbullah kebangkitan kembali sebagai reaksi terhadap sikap taklid yang membawa pada kemunduran. Fenomena ini merupakan suatu wujud kesadaran dari kebangkitan hukum Islam. Dan pada periode ini muncul ulama fikih dan para mujtahid untuk mendirikan mazhab fikih yang masih bertahan hingga saat ini. Sebab-sebab kebangkitan ilmu fikih diantaranya yang pertama, perhatian para khalifah Abbasiyah terhadap fikih dan fuqaha. Yang kedua, meluasnya negara Islam. Dan yang ketiga, lahirnya mujtahid besar yang memiliki kemampuan fikih yang mendalam. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.